Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya Muhammad Labib Faliba bersama rekan saya Akhina Muhammad Nur, yang pada pagi hari ini kita akan membahas sampainya pahala kepada mayit. Akan tetapi sebelum saya memulai prolog pada kali ini, saya menghimbau kepada para pemirsa untuk selalu mendukung channel kami, yakni channel Ribat Al-Murtadha TV. Mudah-mudahan dengan dukungan antum semua, kita bisa lebih istiqomah di dalam mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan kalau para pemirsa terus mendukung kami, otomatis para pemirsa juga ikut andil di dalam mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul dari hati yang bertakwa. Oleh karena itu, teruslah dukung channel kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan masuk pembahasan pada pagi hari ini, yakni kita akan membahas sampainya pahala kepada mayit. Perlu kita ketahui dulu, kenapa sih kita pada pagi hari ini akan membahas sampainya pahala kepada mayit. Padahal kita tahu ini adalah masalah khilafiyah furu'iyah, yang mana masalah furu'iyah ini sebenarnya tidak perlu kita untuk memperdebatkannya, tidak perlu kita bahas, karena memang sudah biasa antara khilafiyah tersebut. Mereka yang berpendapat bahwasannya sampainya pahala kepada mayit itu mereka para ulama mempunyai dalil, dan juga para ulama yang tidak memperbolehkan atau tidak menyatakan bahwasanya tidak sampai pahala kepada mayit, para ulama juga mempunyai dalil. Sebagaimana di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah atau di dalam kitab Mizanul Kubra karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Apa kata beliau? Wal khilafu fi wusuli thawab bil qira'ati lil mayyiti aw 'adami wusulihi masyhurun wa likulli minhuma wajhun. Apa kata beliau? Dan perbedaan di antara para ulama antara sampainya pahala bacaan itu kepada mayit atau tidak sampainya pahala bacaan itu kepada mayit itu sudah masyhur. Maksudnya apa? Sudah biasa. Dan setiap keduanya itu, setiap para ulama yang berbeda itu masing-masing mempunyai dalil ataupun hujjah. Jadi sebenarnya masalah ini tidak lagi dibahas. Akan tetapi, kenapa kita sekarang ini pada pagi hari ini kita masih membahas yang namanya sampainya pahala itu kepada mayit? Karena apa? Karena ada suatu kelompok yang mana kelompok tersebut adalah kelompok Wahabi. Yang mana Wahabi ini berselimut dengan kata Salafi, yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Siapakah mereka itu? Mereka adalah kelompok yang merasa benar dengan pemahamannya tanpa merujuk kepada ulama-ulama salaf, sehingga dengan merasa kebenaran itu mereka membuat fitnah-fitnah, mereka membuat atau membid'ah-bid'ahkan masalah khilafiyah furu'iyah. Bahkan bukan sampai di situ, mereka membunuh orang. Sampai di sejarah itu disebutkan 329 yang tewas dan ribuan orang luka-luka. Di situ pada tahun 1986 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Maka
dengan alasan itu kita yang tahu ilmunya atau para ulama yang tahu ilmunya wajib untuk menyerangnya atau membahas setiap apa-apa yang mereka katakan itu bahwasanya masalah khilafiyah itu menjadi masalah yang besar, ya, menganggap bahwasanya kalau tidak sepaham dengan mereka maka kita akan menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu sebagaimana disebutkan atau disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil fitan awil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alim ilmahu." Apabila telah nampak fitnah-fitnah atau bid'ah-bid'ah atau caci maki terhadap para sahabat, maka tampakkanlah orang alim itu ilmunya. Maka barang siapa yang tidak melakukannya, maksudnya barang siapa yang diam atau tidak melawan apabila telah nampak fitnah-fitnah atau bid'ah-bid'ah dan caci maki para sahabat, maka Allah akan melaknat dia, yakni orang alim yang diam tersebut, dan juga para malaikat dan seluruh umat manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita punya ilmunya, ya, para alim ulama, kalau kita punya ilmunya, apabila telah nampak fitnah, maka dari itu kita harus melawannya. Jangan diem saja. Langsung saja kita masuk pembahasan. Apakah sampai sih pahala itu terhadap mayit? Banyak sekali bukti-buktinya. Banyak sekali hujjah-hujjah dari para ulama salaf. Bahkan ulama mereka pun yang menyatakan bahwasannya pahala itu sampai kepada mayit. Disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah as-sadaqatu wa nahwiha. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, disebutkan bahwasanya annal mayyita, bahwasanya mayit itu bisa mendapatkan manfaat dengan bacaan-bacaan. Sebagaimana mayit juga bisa mendapatkan manfaat seperti ibadah maliyah, yakni sedekah wa nahwiha dan lain-lainnya. Dan juga ulama mereka sendiri di dalam kitabnya Ar-Ruh, siapa beliau? Yakni Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Yang paling utamanya yang dihadiahkan kepada mayit itu apa? Sedekah dan istighfar kepada si mayit, dan doa kepada mayit, dan menunaikan haji kepada si mayit. Wa ammal qiraatul Qur'an, dan adapun bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha tatawwu'an min ghairi ajrin, dan menghadiahkannya bacaan Al-Quran itu tatawwu'an, secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala. Maka apa? Yasilu ilaih, maka itu sampai kepadanya kama yasilu thawabus shaum wal hajj, sebagaimana sampai juga pahala haji dan puasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan ulama-ulama kita saja yang menyatakan bahwasanya sampainya kepada mayit, bahkan saking banyaknya ulama yang bersepakat bahwasanya sampainya pahala kepada mayit, ulama-ulama mereka yang mereka merujuknya kepada Syekh Ibnul Qayyim, Syekh Ibnu Taimiyah pun berpendapat bahwasanya pahala si mayit itu sampai. Maka kalau ulama-ulama yang mereka rujuk itu menyatakan bahwasanya sampai, lantas kenapa Wahabi itu masih menyalahkan atau membid'ahkan, bahkan sampai mengkafirkan, bahkan sampai disebutkan tadi membunuh apabila seseorang itu tidak sepaham dengan mereka? Maka dari itu ikutilah ulama-ulama yang lurus, yang masih berakidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU garis lurus, yang mana di dalamnya ada Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Ramli, dan Buya Yahya. Karena dikatakan man sara 'ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas relnya akan sampai tujuannya.
Maksudnya kalau kita berjalan, maksudnya kalau kita mengikuti ulama-ulama yang lurus, kita lurus dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja menyambung prolog rekan saya tadi. Kenapa juga kita harus membahas tentang sampainya pahala kepada si mayit? Karena orang zaman sekarang itu, sesuatu apapun yang dikerjakan oleh mereka, khususnya di zaman sekarang, itu harus mempunyai dalil yang ada atau dalil yang nyata bahwa menyatakan pekerjaan itu boleh. Makanya kita harus membahas tentang dalil-dalil atau perkataan ulama yang mana memperbolehkannya atau sampainya menyatakan pahala itu sampai kepada si mayit. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh rekan saya yang pertama tadi. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, dalil-dalil hadis-hadis yang mana Nabi Muhammad SAW itu memperbolehkannya atau tidak menentang tentang sampainya pahala kepada si mayit. An Anasin, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, beliau telah berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya oleh seseorang. Faqala sa'il, maka yang bertanya tadi itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautina wa nahujju anhum wa nad'u lahum, hal yasilu dzalika ilaihim? Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu bersedekah kepada mayit kami, dan kami itu berhaji untuk mereka, dan kami itu berdoa bagi mereka. Apakah sampai pahala itu kepada mereka si mayit? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, kata Rasulullah, ya, sampai pahalanya itu. Inna la yasilu ilaihim, sesungguhnya pahala itu sampai kepada mereka. Wa innahum la yafrahu nabih, karena bahwasanya mereka itu gembira dengan pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup tadi. Kama yafrahu ahadukum bit-tabqi idza uhdiya ilaihim, sebagaimana salah satu kalian itu gembira atau bahagia dengan diberi nasi apabila dia dihadiahkan untuk mereka. Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menerangkan bahwasanya pahala yang kalian kirimkan kepada mayit berupa sedekah, berupa haji, berupa doa, semuanya itu sampai kepada mayit. Malah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya mayit itu menerima pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup itu gembira, seperti diberi nasi. Bayangkan misalkan kita yang masih hidup ini diberi nasi, gembira kan? Seperti itu juga dengan mayit. Ketika mayit itu diberikan pahala, mereka bahagia. Makanannya orang yang sudah meninggal itu yaitu adalah pahala yang diberikan oleh orang yang hidup. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini beliau tidak menentang sama sekali ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malah kata Rasulullah menerangkan bahwasanya mayit itu gembira. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam kitab Wasiyatul Mustafa diterangkan bahwasanya di dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu wasiat-wasiatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiati kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali,
tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ihya'i ilaihim. Wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah atas mayit-mayit kamu. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mewakilkan malaikat, yang mana malaikat ini disuruh oleh Allah untuk membawakan pahala orang yang hidup kepada orang yang mati. Fayafrahuna asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya. Maka mereka yang dikirimi pahala tadi, yaitu si mayit, mereka itu bahagia, sangat bahagia, sebagaimana mereka itu bahagia ketika waktu di dunia. Wa yaquluna, dan mereka membacakan doa untuk orang yang hidup tadi. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menerangi kubur kami, dan berikanlah mereka itu kabar gembira dengan surga, sebagaimana kami itu diberikan kegembiraan dengan pahala tadi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menentang sama sekali tentang sampainya pahala kepada mayit. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mensodakohi atau memberi sodakoh kepada mayit-mayit kalian. Artiannya di sini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menganjurkan bahwasanya sampainya pahala itu kepada si mayit. Nah, maka dari itu, kalau ada orang yang atau sekelompok orang yang tadi yang bernama Wahabi, mereka mengatakan bahwasanya pahala itu tidak sampai, ya kita tunjukkan dalil-dalil. Kita tunjukkan dalil-dalil atau imam-imam mereka yang mana mengatakan sampainya pahala kepada mayit. Dan kita sampaikan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengatakan bahwasanya betul amalannya orang yang sudah meninggal itu terputus. Memang orang yang meninggal itu sudah tidak bisa lagi beramal soleh, tidak bisa lagi bersodakoh, tidak lagi bisa mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Betul, di situ betul. Akan tetapi beda halnya dengan permasalahan sampainya pahala kepada si mayit. Kalau permasalahan pahala itu sampai kepada si mayit, beda lagi. Memang sampai pahalanya itu kepada si mayit. Kalau memang mengerjakan amal baik, amal soleh, tidak, karena mereka sudah meninggal. Maka dari itu perlu kita pelajari bahwasanya dalil-dalil seperti ini perlu kita ketahui, perlu kita hafal, supaya ketika kita mengerjakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, ketika ada orang yang bertanya, mana dalilnya? Apa ada yang memperbolehkan? Apakah Rasulullah SAW menganjurkan? Nah, kita tunjukkan kepada mereka, ini loh dalilnya, ini loh dalilnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami pribadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.